Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara jemaat IHK yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama menundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Karena biasanya di hari Kamis kami bersama-sama berkumpul di gereja, tetapi ini ada keadaan yang memaksa untuk kami tinggal di rumah bersama dengan keluarga. Tetapi kami tidak akan kehilangan sukacita. Dimanapun kami berada, ada hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, ada firman yang harus kami, oh haleluya, dengar. Itu sebabnya Tuhan, kami membuka hati kami, dan supaya firman ini tidak melayang kemana-mana, tetapi jatuh di tanah hati yang subur, di hatinya para jemaat IHK semuanya, dan firman ini bertumbuh dengan baik, lalu berbuah-buah lebat di dalam kehidupan mereka semuanya. Diberkati Tuhan, dimulai dari spiritnya, lalu mengalami anugerah-anugerah Tuhan, dan namanya dicatat di kitab kehidupan di surga yang mulia. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama berkata amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi biasanya kita hari Kamis itu kita ada ibadah doa malam, ya. Di Kamis pertama, minggu pertama biasanya ada ibadah Miracle is Free, lalu Kamis minggu kedua ada ibadah wanita, lalu Kamis ketiga itu biasanya ada ibadah family worship, ya. Lalu baru Kamis yang keempat itu doa pengerja. Tapi ini satu dan lain hal menyebabkan kita untuk kita ada di rumah bersama-sama dengan keluarga, tetapi dengan dalam nama Yesus saya katakan saudara tidak akan kehilangan damai dan sejahtera. Setuju, katakan amin. Amin. Nah, hari ini saudara saya akan membawakan satu tema, yaitu tentang pertobatan. Karena tema besar daripada IHK tahun 2020 ini adalah percepatan atau acceleration, ya. Maka ada korelasinya, ada hubungannya antara pertobatan dengan percepatan, saudara. Nah, orang yang bertobat itu pasti akan mengalami percepatan anugerah Tuhan. Orang yang bertobat itu pasti akan mengalami ya percepatan janji Tuhan di dalam hidupnya. Nah, seperti itu. Nah, maka itu kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37 sampai yang ke-38. Saudara bisa menyimak dengan baik, saya akan membacakan dengan suara yang cukup keras. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37 sampai yang ke-38. Alkitab berkata, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, karunia Roh Kudus itu ada 9, ya. Tetapi kita akan membahas hari ini tentang pertobatan. Suatu hari ada banyak terjadi mujizat yang disampaikan, yang disaksikan oleh banyak orang, di mana Rasul Petrus itu berkhotbah, saudara-saudara. Dan ada banyak orang juga disembuhkan, dan beberapa orang bertanya kepada Rasul Petrus, juga rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara, para rasul, ya? Aku sudah melihat bagaimana hebatnya khotbahmu, bagaimana mujizat terjadi. Sekarang apa yang harus aku lakukan supaya aku juga mendapatkan mujizat, supaya aku juga bisa mendapatkan anugerah seperti aku melihat mereka mendapatkan anugerah. Ya. Lalu ayat yang ke-38 dikatakan, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Ya, bukan membeli, tapi memberi dirimu dibaptis. Jadi kata kuncinya adalah bertobat. Ya. Nah, orang yang bertobat itu pasti akan mengalami percepatan, saudara-saudara. Kalau engkau tidak bertobat, bukan percepatan, perlambatan. Tuhan menunggu sampai engkau bertobat, baru engkau diberikan anugerah oleh Tuhan. Saudara, maka itu jangan berlama-lama dalam ketidakbertobatan, ya. Mari segera bertobat supaya kita mengalami seluruh janji Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, saudara-saudara. Kalau kita tidak bertobat, ya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Justru hari-hari ini Tuhan akan mengadakan satu pembuktian, perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh bertobat dan orang yang suam-suam kuku, saudara-saudara. Ya. Nah, ada beberapa golongan orang, ya, yang orang itu berkata seperti ini, bertobat itu bukan harus, ya saya kan merasa bersalah, ya. Ini orang-orang yang pertobatannya hanya pada perasaan merasa bersalah saja, ya. Seringkali kita jatuh dalam hal yang seperti ini. Maka itu ada satu firman Tuhan, ya. Saya mau bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-25.
Kisah Para Rasul 24 ayat 25. Alkitab ngomongnya begini. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Setelah ini suatu hari, Rasul Paulus ditangkap karena diadukan oleh beberapa orang-orang yang merasa terganggu dengan pengajarannya Rasul Paulus dan dituduhkan, dihadapkan pada Felix. Lalu justru sebaliknya Rasul Paulus ini khotbah tentang kebenaran, khotbah tentang penguasaan diri, penghakiman yang akan datang, mungkin juga kebangkitan orang mati dan seterusnya. Itu kan yang dipromosikan, dipropagandakan, dan yang memang merupakan satu iman kita sampai hari ini, saudara-saudara, kebangkitan orang mati. Lalu apa yang terjadi? Felix itu merasa bersalah, salah tangkap, Dia berkata, oh ya sudah kalau gitu, silakan Anda pergi, nanti kapan-kapan kalau aku membutuhkan kamu, aku panggil kamu. Perhatikan, Felix hanya merasa bersalah kepada Paulus, tetapi Felix tidak mau bertobat. Banyak loh saudara-saudara orang yang tidak mau bertobat, banyak orang yang hanya merasa bersalah. Aku tahu kok aku salah sama kamu saya ngerti saya salah, tapi tidak mau bertobat. Besok diulangi lagi. Apa bedanya Anda dengan Felix? Jadi jangan menjadi orang yang bertobat, karena pertobatan itu bukan hanya merasa bersalah. Katakan sama-sama, pertobatan itu bukan hanya merasa bersalah. 1, 2, 3. Pertobatan itu bukan hanya merasa bersalah. Lalu yang kedua, pertobatan itu bukan hanya menyesal atas dosa-dosa. Aduh, aku tahu aku berdosa. Aku tahu aku kurang ajar sama orang tua aku. Aku tahu aku kurang ajar sama mertua aku. Aku tahu aku kurang ajar sama suamiku. Aku tahu suami kurang ajar sama istri. Bohong. Nyesal atas dosa-dosa, tapi hanya sebatas menyesal. Bukan itu yang dimau Tuhan. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10 Alkitab berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Perhatikan. Jadi pertobatan itu sumbernya dari Allah. Diawali dengan duka cita. Duka cita itu penyesalan, aduh aku nyesal, tapi sumbernya dari Allah. Penyesalan yang bersumber dari Allah akan dosa itu melahirkan pertobatan. Saya ulangi, penyesalan yang sungguh-sungguh yang bersumber dari Allah akan dosa itu melahirkan pertobatan. Tetapi penyesalan yang bersumber dari dunia, duka cita yang bersumber dari dunia itu hanya menghasilkan apa? Menyesal doang, kematian akhirnya. Apa contohnya? Seringkali kita tahu tentang norma-norma adat, sopan santun, tata kerama, budi pekerti. Saya berkata itu baik. Orang Kristen harus memiliki itu. Jangan jadi orang Kristen yang kurang ajar. Anak pada waktu Anda makan di meja makan, bapakmu lewat tawari, bapak makan, mbok makan. Itu jangan orang tua makan Anda diem saja. Mentang-mentang zaman aplikasi. Kalau perlu bapakmu sama ibumu mau ganti sama aplikasi nggak bisa. Lalu ditegur, oh aku menyesal atas kesalahan saya. Itu hanya penyesalan. Tapi kalau Anda sumbernya dari Tuhan, Anda akan datangi orang tuamu, Anda berkata, ampuni aku tidak lakukan seperti ini lagi. Seperti itu. Anak-anak hormati orang tuamu. Jangan karena orang tuamu hanya lulusan SD pun separuh. Penuhnya kan kelas 6. Ini kelas 3 sudah drop out. Lalu Anda lulusan S1, S2, S3, STLR atau S apa gitu, lalu kurang ajar sama orang tua. Nggak boleh. Bahkan sepupu kita tuh berkata, surga itu telapak kakiku. Begitu sangat berartinya orang tua. Hormati orang tuamu. Jangan kalau sudah meninggal dunia kamu tangisi sampai di kuburan. Pada waktu masih hidup, sukacitakan dia. Pada waktu masih hidup, bahagiakan dia. Penyesalan nanti kalau sudah Anda ditinggal oleh orang tua. Jadi jangan hanya menyesal atas dosa-dosa, karena penyesalan itu bukan pertobatan. Pertobatan itu bersumber dari Tuhan, diawali dengan duka cita yang mendalam akan dosa-dosa ini, saudara, lalu melahirkan sebuah pertobatan dan tidak pernah diulang lagi. Nah, itu yang kedua. Lalu berikutnya, pertobatan itu bukan hanya memiliki pengertian tentang kebenaran. Yakobus pasal yang kedua, 19 sampai yang ke-20 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?
Jadi pertobatan itu bukan hanya memiliki pengertian, bukan hanya sebatas pengertian. Aku ngerti. Ya, kalau Anda hanya mengerti, setan pun juga ngerti. Tadi dikatakan, saudara-saudara, tetapi setan-setan pun juga percaya. Setan itu percaya juga. Setan ngerti kalau Yesus itu Tuhan. Setan tahu kalau Yesus itu anak Allah yang Maha Kuasa. Ya, makanya pada waktu ada orang yang kerasukan di Gadara itu, ya, lalu Yesus itu nggak diundang, Yesus itu hanya lewat begitu saja. Setannya itu teriak-teriak, "Hai anak Allah yang Maha Kuasa." Setan tahu. Belum tiba waktumu menyiksa aku. Ya gitu ya. Setannya ngerti, saudara. Jadi kalau Anda hanya terbatas pada ngerti, saya mau tanya, apa bedanya Anda dengan setan? Ya, jadi Kristen harus bertobat. Jadi Kristen harus hidup dalam pertobatan. Jadi Kristen harus hidup dalam kekudusan. Kalau enggak, mendingan gak usah jadi Kristen. Buat apa Anda memenuhi gereja? Ya, ini khotbah yang sangat keras. Karena hari-hari ini Tuhan akan datang dalam kehidupan. Kalau Anda tidak siap, Anda tidak diangkat ke awan-awan yang permai. Bertobat supaya kita masuk surga yang mulia. Amin. Ya. Lalu berikutnya, ya, tentang pertobatan. Nah, kalau begitu, apa sih pertobatan yang bisa membawa kepada percepatan? Ya, bertobat yang seperti apa? Yang bisa membawa kita kepada percepatan? Kalau tadi kan bertobat tidak boleh macam-macam, bertobat tidak boleh hanya pada pengertian, tidak boleh hanya kapok, tidak boleh ya apa tadi? Ya hanya merasa bersalah, tidak boleh hanya merasa menyesal. Lalu terus gimana? Ya, Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Alkitab berkata, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku, terhadap engkau sajalah aku berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu." Ini Mazmur Daud, saudara. Dia menyesal, bukan hanya pada menyesal saja, tapi benar-benar bertobat. Nah, orang yang benar-benar bertobat ini pada tulisannya saja tulisan pertobatan. Ya. Sekarang kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali tulisan-tulisan indah. Ya, tulisan-tulisan quote-quote yang indah luar biasa. Ya. Saya senang sekali, hampir setiap hari saya melihat dan membaca quote-quote yang indah-indah itu. Tetapi saya sering juga berkata, apakah yang nulis quote itu juga sudah bertobat? Ya, itu sebuah persoalan yang tidak perlu saya jawab. Yang nulis quote termasuk saya harus bertobat juga. Amin. Ya. "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku." Ini kata-kata orang bertobat. Artinya apa? Bertobat itu betul-betul dimulai dari sikap hati. Bukan dari luar, tetapi dari hati, dari dalam. Siapa di sini yang hatinya ada di luar? Ya. "Pak, hati saya ada di luar. Saya taruh di kulkas, itu hatinya ayam." Ya, hati itu ada di dalam. Mulai pertobatan itu dari dalam. Yesus mengubah hidupmu, Yesus mengubah hidupku, itu dimulai dari dalam. Pertobatan, ayo kita mulai dari dalam. Ya, seperti Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. "Kasihanilah aku ya Tuhan." Enggak ada orang bilang, "Kasihanilah aku Tuhan." Itu nantang-nantang Tuhan. Zaman dahulu kalau orang menyesal itu duduk di atas abu, ya, pakai baju karung begitu, ya, lalu kepalanya ditaruh abu, itu tanda menyesal, tanda bertobat. Saudara-saudara, enggak sekarang enggak tahu. Ya. Saudara-saudara, jadi yang harus kita lakukan bertobat itu sungguh-sungguh dimulai dari hati. Katakan sama-sama, dimulai dari hati. Dimulai dari hati. Ya. Jadi yang terakhir yang saya mau sampaikan. Lalu bagaimana Pak kuncinya? Supaya pertobatan saya itu membawa kepada percepatan, bukan pertobatan yang membawa kepada perlambatan. Ya. Kalau pertobatan yang membawa kepada perlambatan itu bukan pertobatan. Ya, hanya penyesalan. Ya, yang sungguh-sungguh bertobat pasti mendapatkan percepatan Tuhan. Pasti mendapatkan anugerah Tuhan. Katakan sama-sama, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Yang pertama yang harus lakukan dalam kehidupanmu, menyesal kepada Allah, bukan menyesal kepada manusia akan dosa-dosa. Ya. Jadi perasaan menyesal, Tuhan aku menyesal. Tapi kalau menyesal jangan lama-lama. Ya, saudara sudah menyesal, sudah berdoa minta ampun sama Tuhan, ampuni, amin, selesai, titik. Ya, besok datang menyembah Tuhan,
Jangan ngomong, Tuhan, saya kemarin itu berdosa ini loh Tuhan. Ya, besoknya ngomong lagi, Tuhan, saya 2 hari yang lalu dosanya ini, ampuni saya. Seminggu yang akan datang, Tuhan, seminggu yang lalu saya, atau setahun yang akan datang, Tuhan, setahun yang lalu. Sudah diampuni sama Tuhan, jangan diingat-ingat. Amin. Ya, yang penting kita menyesal dulu akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, jujurlah terhadap dirimu akan dosa-dosa. Ya, maksudnya ini apa? Kita harus ngerti kelemahan-kelemahan kita itu apa. Kalau saya ini untuk sabar itu belajarnya itu luar biasa, saudara. Puluhan tahun bahkan sampai hari ini untuk saya jadi orang sabar itu pergumulan saya berat sekali. Sampai pernah saya suatu hari yang saya ini doa 3 hari 3 malam, enggak makan, enggak minum, doa puasa, saudara, supaya Tuhan berikan kesabaran. Begitu, amin. Bukan langsung jadi orang sabar atau nama saya jadi Paulus Sabar Ekodianto, tidak. Ya, justru ada persoalan, justru ada masalah. Ya. Bukan itu ternyata. Karena kesabaran itu adalah sikap hati dan kerinduan kita. Amin. Ya. Saudara, mari kita jujur. Kalau kita jujur, Tuhan, aku ini tidak sabar. Ajari aku sabar, Tuhan. Ada yang suka main di luar, ada yang suka bohong dengan istri, bohong dengan suami. Ya. Ada yang dosanya macam-macam, saya tidak perlu sebutkan, sudah tahu sendiri-sendiri. Aku jujur di hadapan Tuhan. Ini dosa aku, ampuni aku Tuhan. Ya, kalau sudah tahu dosamu itu, kelemahanmu itu, ya jangan dideketin kelemahanmu. Ada laki-laki yang lemahnya melihat cewek cantik gitu ya. Lalu Tuhan, darah Yesus, sambil bahasa roh. Nama syariah bahasa roh, tapi tangannya begini, lalu matanya melotot, ya sama aja. Ya kan? Ya hindari dong. Yang ngomong begini, makasih Tuhan, Kau menciptakan sebuah makhluk yang indah sekali. Oh haleluya, pergi. Jangan ditanya nomor WA-nya berapa, itu mencari persoalan. Ya. Yang ketiga, tinggalkan dosamu. Ya, jujur terus tinggalkan. Orang meninggalkan dia tinggalkan di sebuah tempat, sudah tinggalkan. Saudara. Pak, kalau merasa saya tidak bisa, tinggalkan. Lalu berikutnya, benci yang sudah kau tinggalkan itu. Ya, benci dosamu itu. Ada 3 dosa katanya. Dosa kecil, dosa besar, dosa sedang. Dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Boleh nggak Pak melakukan dosa kecil? Contohnya berbohong demi kebaikan. Berbohong demi kebaikan itu gimana caranya? Caranya gini Pak. Kemarin itu orang tua saya datang ke rumah loh Pak. Lalu biasanya kalau orang tua saya datang itu kan biasanya saya kasih uang saku gitu ya Pak ya. Nah supaya saya nggak ketahuan sama istri atau supaya suami tidak tahu ya, maka saya berbohong Pak demi kebaikan. Boleh nggak kira-kira sudah berbohong demi kebaikan? Nggak boleh, kita harus jujur ngomong. Ya, kalau mertua yang datang ngomong sama istri, ya, aku yang kasih uang sakunya. Kalau orang tuamu yang datang, kembali. Kalau orang tuaku yang datang, istri yang kasih uang sakunya. Kalau orang tuamu yang datang, aku yang kasih uang sakunya. Tapi jujur, saudara. Orang jujur itu pasti dipelihara Tuhan. Orang jujur itu pasti masuk surga. Amin. Nah, begitu. Tinggalkan dosamu, benci, ya. Dosa kecil, dosa besar, dosa sedang tidak dikenal oleh Alkitab. Ya, benci semua dosa. Ya, saudara, kalau Anda membenci dosa, Anda tidak lagi kembali kepada dosa itu. Saya yakin. Ya, walaupun mungkin berat, walaupun mungkin ada banyak pergumulan, perlu proses, tidak masalah. Roh Kudus itu dalam hidup kita itu dia beri kemampuan dan kekuatan kok kepada kita. Amin. Maaf ya. Dan yang kelima, saudara, bayar utangmu. Ini penting. Banyak orang Kristen yang sukanya ngemplang. Banyak orang Kristen cari utangan ke sana kemari. Kalau cari utang, waduh luar biasa. Seluruh ayat Alkitab dihafalkan. Ya, dilontarkan dengan nada-nada yang begitu mendayu-dayu. Nanti begini, begitu dan seterusnya. Saknya bayar, galaknya kayak setan. Ya, gitu bisa nyanyi di gerejaku, sembah Kau Tuhan, nangis-nangis lagi. Lukas 19 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Ini tentang Zakius ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya, dia bertobat mengalami percepatan. Ya, dan namanya dicatat di Alkitab, luar biasa. Lukas 19 ayat 8 sampai ke-9. Alkitab berkata seperti ini. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, perhatikan, dia jujur, dia ketemu sama Tuhan Yesus, karena dia naik pohon, itu ada lagu Zakius, orang pendek, kecil betul ia panjang, pohon ara, ingin melihat Yesus. Yesus berkata, hai Zakius, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Ya, kenapa kok menumpang? Karena Zakius ngomong, Tuhan, sekiranya ada orang yang aku peras dan aku utangi, ya akan aku kembalikan 4 kali lipat, bahkan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Oh, luar biasa. Yang ke-9,
Yesus memberi apresiasi yang dahsyat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dahsyat. Ya, Abraham, Ishak dan Yakub, ya, menurunkan berkat bagi anak cucunya. Amin. Jadi kalau Anda bayar utang, Anda jadi keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, saudara, Anda diberkati Tuhan luar biasa. Ya, jadi ini penting juga utang dengan Tuhan, bukan utang dengan sesama. Suka bernasar, Tuhan, kalau Tuhan menolong saya, nanti saya akan. Setelah Tuhan tolong, akannya lupa. Nah, bayar utang, saudara, ya, kepada Tuhan. Kemarin saya ditelepon jemaat, ya, kalau dia berkata begini, Pak, saya sakit terus. Apakah karena saya berhutang? Saya kaget, hutang kepada siapa? Hutang kepada Tuhan, Pak. Gimana caranya kamu hutang sama Tuhan? Dia ngomong gini, kalau nanti toko saya rame, saya akan. Ya, lalu tokonya rame dan dia lupa kepada saya akan tadi. Ya, dan lalu kemudian tokonya sekarang tutup. Kenapa tutup? PSBB kan? Ya, dia ingat. Saya ngomong sama dia, bukan, sekarang itu bukan karena apa-apa, kamu hanya stres aja, ya kan? Apa gitu ya Pak? Iya sih, tapi nanti kalau suasana sudah mulai normal, bayar dasar dulu pada Tuhan. Amin. Itu orang bertobat. Ya, jadi kunci pertobatan yang membawa pada percepatan adalah satu, menyesal akan dosa kita kepada Allah. Yang kedua, jujur ya tentang dosa-dosamu. Yang ketiga, tinggalkan dosa-dosamu. Yang keempat, benci dosamu. Dan yang kelima, bayar utang. Itu aja, saudara. Saya percaya dan yakin dalam nama Yesus. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Di masa-masa krisis seperti ini, di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan akan bedakan mana orang yang bertobat, mana orang yang suam-suam kuku, ya, mana orang yang suka mengucap syukur, mana orang yang pekerjaannya ngomel setiap hari. Ya, Pak, orang ngomel itu bertobat atau tidak? Oh, enggak bertobat. Ya, kalau mau ngomel itu bahasa roh dulu, ya saudara, supaya nggak jadi ngomel. Gitu ya. Orang yang bertobat pasti disayang oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Saya mengajak kita semua berdoa Bapa kami. Dalam hitungan yang ketiga, kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Haleluya. Kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa Bapa kami. Haleluya, puji Tuhan. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan tangan kita katakan kata-kata iman, taruh tangan kiri di dada. Dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Sekali lagi, saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk renungan singkat saat ini, dan kami berdoa supaya firman ini benar-benar tertanam di setiap hati yang mendengarkan. Terima kasih Bapak di surga. Sekarang kami mengangkat kedua tangan kami akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IHK yang luar biasa, Engkau biji mata Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati engkau, menyertai engkau, bahkan jadikan engkau kepala dan bukan jadi ekor. Naik terus dan tidak pernah turun, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama berkata amin.